Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, serangkaian ledakan terdengar dan banyak Kaisar Dou ditelan oleh semangat juang Xiaoyan yang kuat. Tubuh mereka meledak. Aku mencari pemimpin kalian. Keluarlah, kalau tidak aku akan membunuh semua orang, teriak Xiaoyan. Anak itu gila, kamu pasti akan mati. Teriakan keras bergema seperti badai. Dan banyak pembudidaya merasa ketakutan setelah teriakan keras itu. Dua King Ying bergegas menuju Xiaoyan. Dua bayangan hijau seperti dua bola meriam berbentuk manusia bergegas menuju Xiaoyan. Menghadapi dua bayangan yang datang, Xiaoyan perlahan menutup matanya. Meskipun matanya tertutup, dia bisa dengan jelas melihatnya di bawah persepsi kekuatan jiwanya yang kuat. Di mata orang lain, hanya dua lampu glaukoma bertabrakan ke arah Xiaoyan. Tetapi di bawah persepsi Xiaoyan, dia jelas merasa bahwa selusin bayangan tinju terjalin dengan keras membombardirnya. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan dua pancaran cahaya merah yang substantif keluar, menyerang mereka berdua. Bayangan tinju itu mengungkapkan cahaya hitam yang aneh, seolah-olah akan merobek kekosongan di dekatnya. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah maju tiba-tiba. Aura mendominasi meledak. Menghadapi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan membuang kedua tinjunya dan meledak dengan marah pada kedua bayangan itu. Retakan menyebar dari telapak kaki Xiaoyan, menyebar ke kejauhan. Di tengah lubang cacing spasial, sebuah lubang besar dengan lebar 10 kaki muncul. Tidak jauh, Liu Zhou perlahan naik dari dek, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Tapi wajah Liu Zhen sedikit pucat. Meskipun dia tidak jatuh ke tanah seperti Liu Zhou, situasinya tidak baik. Dalam satu gerakan, Xiaoyan berada di atas angin, dan Liu Zhou serta Liu Zhen dikalahkan. Sentuhan keenggangan melintas di mata Liu Zhen, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terlontar, seperti bola meriam berbentuk manusia bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya. Dengan ledakan keras, kedua kekuatan itu meledak. Sinar energi tersebar di mana-mana, dan fluktuasi pendendam yang menyilaukan menyapu semua tempat, menyebabkan lubang cacing terbelah menjadi dua. Xiaoyan berada di sisi ini, sementara Liu Zhou dan Liu Zhou berada di sisi lainnya. Melihat situasi ini, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa pertempuran di lorong itu telah merusak lubang cacing raksasa. Karena semua orang tahu bahwa pertempuran di saluran itu sama dengan penghancuran diri. Tiba-tiba ada suara di depannya, serta angin badai yang kuat, dan semua orang merasa ketakutan melihat bahwa lorong spasial di depannya telah rusak. Penghisap yang kuat muncul dari badai dan menghisap beberapa kapal. Mereka langsung hancur. Melihat badai yang mengamuk dengan gila di lorong, semua orang berseru, "Badai lubang raksasa!" Tanpa diduga, pertempuran di kapal besar menarik ruang badai. Apa yang harus dilakukan? Banyak orang berpikir dalam hati mereka. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan dari badai itu. Ayo pergi bersama, karena lubang cacing spasial tempat mereka berada adalah satu arah. Mereka hanya bisa bergerak maju. Serang! Satu orang berteriak keras, dan orang-orang di lubang bergegas maju bersama.
Sementara gelombang kekerasan yang luar biasa keluar, dan mereka dengan keras menuju badai. Buam, duar, der, dor, buam. Kekuatan kekerasan meledak di badai itu. Beberapa kapal tercabik-cabik oleh badai, dan beberapa kapal melewati badai secara kebetulan. Pada saat ini, Xiao Yan, Liu Zhou, dan Liu Zhen tidak peduli lagi untuk bertarung. Mereka semua bekerja keras untuk memikirkan tindakan pencegahan dan bagaimana menghadapi bencana badai ini. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menerobos badai yang kuat itu. Dengan gelombang kekerasan lengan Xiao Yan, kekuatan yang kuat dituangkan ke kapal, dan kemudian berubah menjadi dorongan yang kuat, membuat kapal seperti panah, dan ia bergegas keluar. Setelah itu, Liu Zhen dan Liu Zhou mengikuti. Namun, pada saat mereka bergegas ke badai, Xiao Yan meledakkan pukulan dengan kekuatan ke arah badai itu. Duar, duar! Semangat juang Xiao Yan yang kuat meledak ke dalam badai. Badai segera bergerak dengan keras, dan saluran melingkar kecil perlahan terbentuk dalam badai. Kapal bergegas ke lorong-lorong kecil, tetapi lorong-lorong kecil itu hanya bertahan sesaat sebelum pecah berkeping-keping. Xiao Yan menambahkan kekuatannya ke kapal, dan kecepatan kapal secara bertahap meningkat. Pada akhirnya, retakan muncul di permukaan kapal. Kekuatan tarikan yang kuat dalam badai menyebabkan kapal menunjukkan tanda-tanda fragmentasi. Ekspresi Xiao Yan menjadi dingin, dan api biru merah di dalam tubuhnya menyembur keluar, segera membungkus seluruh kapal. Setelah itu, dia langsung membuka alam api berbeda, dan saluran api lebar perlahan terbentuk di badai, melawan badai spasial yang kuat. Xiao Yan mengarahkan kepalanya dengan cepat bergerak maju di saluran api. Dia tahu bahwa kekuatan badai akan menjadi semakin menakutkan, dan itu baru saja dimulai. Benar saja, sesaat kemudian badai yang lebih kuat menyapu lagi, dan kekuatan yang ganas itu seperti binatang buas. Duar, buam, buam! Alam api berbeda meledak berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang dalam badai menghadapi ujian hidup dan mati yang berat. Badai mengamuk dengan gila. Ada banyak kapal yang bergegas ke badai bersama Xiao Yan. Adapun setengah dari kapal Xiao Yan situasinya tidak baik-baik saja. Retakan di geladak terus meluas, dan setengah dari kapal ini bisa pecah kapan saja. Pilar energi pertempuran yang mempesona menabrak badai, tiba-tiba membuka jalan di tengah badai. Namun, lorong itu rusak hanya untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan terus-menerus membombardir badai di depannya, terus-menerus membuka lorong itu. Ini pintu keluarnya, ucap Xiao Yan. Dan tiba-tiba melihat tempat gelap. Tidak jauh dengan badai, ada pintu keluar dari lubang cacing spasial. Melihat pintu keluar, Xiao Yan sangat senang. Tetapi pada saat ini, badai menjadi sangat ganas. Kekuatan yang sangat kuat menghantam bagian kapalnya dengan keras. Buam, buam, buam. Dengan suara ledakan yang menghancurkan bumi, separuh dari kapal itu pecah berkeping-keping. Namun, tepat sebelum kapal itu meledak, Xiao Yan langsung membuka sayap api, dan dengan putus asa melarikan diri menuju pintu keluar. Pada saat yang sama, sosok Liu Zhen melintasi, melewati Xiao Yan dan terbang liar menuju pintu keluar. Ini adalah alun-alun kerikil yang sangat luas. Di sekitar alun-alun ada lebih dari selusin platform batu besar.
Di setiap platform batu ada lubang cacing hitam besar yang berputar perlahan. Fluktuasi spasial yang menakjubkan terus-menerus meluap. Tiba-tiba ada ledakan keras dari salah satu lubang cacing spasial. Fluktuasi spasial yang menakjubkan meledak seperti gelombang air. Banyak orang di alun-alun terangkat keluar. Lorong spasial memuntahkan 2 orang seperti sampah, dan kemudian keduanya jatuh dengan keras di tengah alun-alun. Ada apa? Orang-orang di alun-alun semua terkejut. Mereka berkumpul, menunjuk kedua orang di tanah dan membicarakannya. Tiba-tiba, seseorang mengenali identitas Liu Zhen dan membawanya pergi. Sementara, Xiaoyan tidak ada yang peduli, masih terbaring dan tak bergerak. Rasa lelah memenuhi pikirannya, dan Xiaoyan perlahan menutup matanya. Dalam keadaan linglung, dia hanya merasa sedang digendong, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa lagi. Singkat cerita, batuk terdengar di dalam ruangan. Xiaoyan perlahan terbangun di tengah batuk, menahan rasa sakit yang parah. Xiaoyan berjuang perlahan membuka matanya. Di matanya ada tenda kasa saat ini. Dia berbaring di tempat tidur yang hangat dan nyaman. Kalau begitu, pasti ada yang menyelamatkanku, pikir Xiaoyan. Dia melihat tidak ada darah di tubuhnya lagi. Bahkan jubah hitam yang rusak diganti dengan pakaian yang bersih. Siapa yang dengan baik hati menyelamatkanku? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, yang paling penting adalah menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Xiaoyan membentuk segel kultivasi, dan dia perlahan menutup matanya sebelum memasuki kondisi kultivasi. Dalam kultivasinya, Xiaoyan mengeluarkan isi cincin dan segera mengeluarkan pil pengembalian Qi dan pil kondensasi Qi dari cincin, lalu memakannya. Dengan dukungan pil, kecepatan pemulihan energi pertempuran di tubuhnya sangat cepat, dan energi pertempuran di tubuhnya secara bertahap terisi kembali. Pada saat tertentu, Xiaoyan akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membuka langit dan bumi batin, kemudian memasukinya. Saat ini, Xiaoyan tidak lagi membuang waktu dan terbang langsung ke cabang-cabang pohon bodi kuno. Duduk bersila di cabang, membentuk postur kultivasi, dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Dengan berlalunya waktu, energi pertempuran internal Xiaoyan menjadi lebih dan lebih terisi. Tubuhnya yang rusak diam-diam diperbaiki. Tiba-tiba, pohon bodi kuno memiliki sedikit perubahan, dan cabang tanaman merambat dari pohon bodi kuno terbentang perlahan, berkelok-kelok menuju tubuh Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan dililit oleh akar pohon bodi kuno. Xiaoyan tidak bisa mengerti. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki pohon bodi kuno. Pada saat ini, Xiaoyan telah memasuki pohon bodi kuno. Tiba-tiba, dia datang ke ruang aneh dan gelap. Xiaoyan melihat banyak bayangan berjalan di depannya. Mereka berpakaian sangat primitif, seperti pakaian zaman kuno. Di antara banyak bayangan, Xiaoyan mengenali salah satunya. Itu adalah seorang biksu, dan dia berseru, "Bukankah ini Tataga Matahari Agung?" Biksu itu ternyata adalah Buddha Tathagata Matahari Agung. Buddha Tathagata adalah sesosok legendaris. Dia yang menemukan metode latihan satu jalan Buddha, menciptakan agama Buddha, dan disebut Buddha oleh generasi selanjutnya. Banyak bayangan melintas di depannya, tua, muda, lelaki, perempuan, dan bervariasi. Tiba-tiba,
Xiaoyan melihat bayangan remaja laki-laki yang duduk bersila. Matanya terpejam, seolah-olah sedang berlatih. Ternyata remaja itu adalah dirinya sendiri, Xiaoyan, yang telah memasuki pohon bodi kuno sebelumnya. Dan situasinya persis sama ketika dia memasuki pohon bodi kuno di benua Daoqi. Melihat ini, Xiaoyan terkejut dan menyadari bayangan yang dilihatnya adalah bayangan yang ditinggalkan orang-orang pada saat memasuki pohon bodi kuno. Setiap orang yang memasuki pohon bodi kuno nantinya akan menjadi energi puncak di dunia. Ini berarti Xiaoyan telah bertemu banyak energi puncak sekaligus. Tiba-tiba ada bayangan di belakang Xiaoyan. Bayangan terakhir sangat samar. Tetapi dengan sosoknya yang indah dan ramping, orang bisa menebak bahwa bayangan itu adalah seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah Long Jingxuan. Tidak heran, Xiaoyan tidak dapat menemukannya di dunia batin. Ternyata Long Jingxuan benar-benar memasuki pohon bodi kuno. Ini adalah kesempatan besar baginya. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, Long Jingxuan tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya yang dingin tajam keluar dari matanya. Dengan tangan kanannya yang terulur, aura pedang tak terlihat datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan melarikan diri dengan cepat. Tiba-tiba, dia menabrak tubuhnya yang dikelilingi oleh akar. Pada saat ini, Xiaoyan menyadari bahwa ternyata hanya seutas jiwanya yang memasuki pohon bodi kuno, dan tubuhnya terbungkus rapat oleh akar yang memancarkan cahaya perak, dan tidak memasuki pohon bodi kuno. Waktu perlahan berlalu. Tidak tahu berapa lama, Xiaoyan yang terbungkus akar merasa bahwa luka di tubuhnya telah sembuh total. Pada saat tertentu, akar-akar yang melilit Xiaoyan kembali pada pohonnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka matanya dan perlahan berdiri. Segera membuka dunia batin dan terbang keluar kembali ke ruangan tempat dia bangun. Xiaoyan pertama-tama harus mencari tahu siapa yang menyelamatkannya. Dia keluar mendapati dirinya tinggal di penginapan. Ketika dia bertanya pada seorang penjaga, penjaga mengatakan bahwa yang menolongnya adalah seorang wanita. Tetapi wanita itu meninggalkannya dan hanya memberi sejumlah uang untuk menyuruh merawatnya. Meskipun Xiaoyan sedikit kecewa karena tidak tahu siapa yang menyelamatkannya, dia juga tidak menganggapnya serius. Dengan cara ini, dia tinggal di penginapan ini. Kota tempat Xiaoyan sekarang disebut Kota Dosa, dan beberapa orang menyebutnya Kota Kesepian. Ini adalah kota kebebasan yang dikenal sebagai daratan. Perilaku manusia sangat bebas di sini. Karena itu, tampaknya sangat kacau di sini, dan berbagai pertempuran sering terjadi. Dari kejauhan, Kota Dosa dikelilingi oleh pegunungan, dan di antara pegunungan ada hutan alami yang lebat, yang memancarkan suasana bahaya dan zaman kuno. Di Sin City pemandangannya indah, dan pemandangannya senyaman surga. Setelah beberapa hari memahami, Xiaoyan akhirnya memiliki pengetahuan tentang Kota Dosa dan segera memutuskan untuk pergi ke pelelangan terlebih dahulu untuk melihat apakah bahan obat yang dia butuhkan dapat ditemukan di pelelangan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.